Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat yang muliakan bersama Ketua Koordinator untuk Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayung Utara, beserta anggota-anggota ini. Yang terhormat yang muliakan bersama Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang terhormat yang muliakan bersama Bapak Ustadz Imam Ansori, pengasuh di Pondok Pesantren Dar Az-Zakirin Tegalan Sambas, beserta rekan-rekan atau kawan-kawan kita yang sedang bersama kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin saya sedikit berbicara tentang seputar thariqah dan amalannya. Mungkin yang lalu pernah kita bicarakan, mungkin ada pengulangan. Jadi thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah adalah thariqah yang mu'tabar. Artinya thariqah yang diakui oleh ulama, diakui oleh orang yang punya ilmu. Dalam istilahnya, thariqah ini tidak dianggap sesat kalau thariqah mu'tabar. Tapi kalau thariqah yang ghairu mu'tabar, itu bisa diragukan. Kemudian Syekh Ahmad Khatib Sambas membawa thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, fokus zikirnya ada dua, tidak banyak Bapak Ibu. La ilaha illallah yang dibaca secara jahar atau sir. Kalau jahar itu keras, nyaring. La ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti kita tahlilan 3 hari, 7 hari, 15 hari, 40 hari sampai seterusnya. Tahlilan suara keras. Kalau suara sir, hanya telinga kita yang mendengar. Kadang-kadang orang lain tidak mendengar. Jadi lidah masih bergerak membaca la ilaha illallah. Jadi masih kedengaran. Tapi kalau membaca di dalam hati, biasanya lidah tak bergerak. Jadi malah telinga kita pun tidak bisa mendengarnya. Cuma kita merasakan ada suara di dalam diri kita menyebut la ilaha illallah. Jangankan orang lain, kita sendiri pun tidak bisa mendengar. Kecuali kita bisa merasakan di dalam diri kita ada yang membaca, yaitu diri kita juga. Nah, zikir yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas, zikir la ilaha illallah, yang satunya zikir Allah, Allah, Allah. Nah, itu dibaca di dalam hati, lidah tak bergerak. Nah, jadi Syekh Ahmad Khatib Sambas mengajar itu hanya di Makkah dan tidak di Indonesia. Jadi dia pada waktu sekitar 18 atau 20 tahun langsung pergi ke Makkah dari Sambas, kampung dagang, bersama dengan orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Pada saat itu pakai kapal layar, kapal mesin belum ada.
tergantung angin. Kalau dia menuju kanan, anginnya menuju kiri, ya. Nah, agak kesulitan juga, lambat. Nah, tapi alhamdulillah lambat laun datang juga. Nah, kemudian di sanalah Syekh Ahmad Khatib Sambas belajar dari berbagai macam ilmu pengetahuan selama belasan tahun, mungkin lebih. Kemudian dia mempelajari ilmu fikih, tauhid, kemudian ilmu tasawuf, dan juga belajar ilmu tarekat. Lalu kita bertanya, apakah sama ilmu tasawuf dengan tarekat? Tidak sama, serupa tapi tak sama. Kalau tasawuf itu cenderung kepada akhlak. Nah, jadi pengajarannya kepada akhlak yang terpuji. Kalau akhlak kita tidak terpuji, maka disitulah cara pembinaan agar akhlak menjadi terpuji. Dengan banyak berzikir, dengan banyak melakukan ibadah-ibadah, sehingga akhlak kita yang tadi tidak terpuji menjadi terpuji. Nah, itu pembinaan di dalam ilmu tasawuf akhlak. Lalu di mana thariqatnya? Thariqatnya ada pada zikir. Misal, kalau kita ingin memperbaiki hati, misalnya di dalam diri kita ini ada dalam diri kita ada 7 kamar, 7 latifah, yang setiap latifah itu punya hawa nafsu yang tidak baik. Misalnya latifatul qalbi, 2 jari di bawah susu kiri. Lalu di latifatul qalbi ada hawa nafsu yang jelek di situ. Sifat kekafiran, sifat keingkaran, ketahayulan, dan sifat kesyirikan. Nah, jadi kalau belum dibersihkan, itu masih tidak pernah dia akan hilang. Suatu saat dia pasti akan berbuat yang jelek, berbuat yang jelek. A kata Allah, B kata dia. Haram kata Allah, itulah yang aku suka katanya. Perintah Allah tidak mau ia laksanakan karena dia inginkan. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya itu adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Salah satunya zikir la ilaha illallah. Kita palukan dari pusar. Dari pusar kita membaca la ke sini. Kemudian ke bawah kanan ilaha, tengah-tengah dada illallah, 2 jari di bawah susu kiri. Nah, lambat laun dengan kita ucapkan demikian, maka perlahan-lahan Allah singkirkan penyakit demikian. Nah, sifat keingkaran, ketahayulan, kesyirikan. Nah, zikir yang tersebut itulah yang disebut dengan zikir thariqah atau tarekat, yang diambil dari guru ke guru, sambung menyambung, akhirnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara pengobatannya bahwa harus 70.000 kali dan sebagainya. Kemudian dengan zikir la ilaha illallah akan membuat yang tadi negatif menjadi positif, yang tadinya ingkar menjadi taat kepada Allah, yang tadinya kekafiran menjadi muslim, maka itu ilmu tasawuf namanya. Tapi obatnya, zikirnya thariqah. Jadi antara tasawuf dengan thariqah tidak bisa terpisah. Oleh sebab itu, apabila ada pelajaran tasawuf, pasti di bab-bab tertentu dalam buku ada pelajaran thariqah.
Kalau tasawuf ibaratnya pembahasannya masih sifat umum. Gurunya semua guru-guru tarekat ditampilkan. Tapi kalau kita sudah masuk kepada pembahasan tarekat, kita harus memilih salah satu tarekat yang paling kita sukai atau sesuai dengan kehendak Allah. Sama dengan kita sakit kepala, pergi ke dokter. Pak dokter, saya sering sakit kepala. Kadang-kadang sebelah sakit, yang sebelahnya tidak. Kadang-kadang pagi hari sakit, siang tidak, malam sakit lagi, sampai subuh sakit lagi. Kata dokter, kamu ini sakit kepala. Lalu di obat sakit kepala kan banyak Pak, Bu. Sakit kepala, Paramek ada, apalagi itu, Bodrek ada, Panadol ada, Askadol ada, pakai bekam ada, pakai urut ada. Nah, itulah yang disebut dengan thariqat, Pak. Macam-macam thariqat. Kadang-kadang kita lebih ampuh dengan askamek, ya bukan Paramek. Nah, lebih ampuh. Tapi kalau Panadol tidak, berarti seakan-akan tarekat kita adalah Paramek. Jadi setiap tarekat menawarkan demikian. Nah, sekarang yang kita bawa adalah tarekat Qadiriyah Naksabandiyah, cara mengobati penyakit yang ada di dalam. Nah, yang menjelaskan penyakit yang ada di dalam itulah tasawuf. Obatnya adalah thariqah. Oleh sebab itu, kita kalau tidak berthariqah rugi. Hanya teori saja dalam bertasawuf. Bahwa harus Paramek ini dan sebagainya. Ini tasawuf nih. Kalau kita minum 3 kali sehari, satu-satu sampai seterusnya, insya Allah dalam 3 hari sembuh. Nah, itu ajaran dalam tasawuf. Tapi obatnya tak dimakan, tak dibeli, insya Allah hanya sekedar teori. Jadi tidak dipraktekkan. Nah, jadi antara tasawuf dengan thariqah. Nah, jadi Syekh Ahmad Khatib Sambas mengajarkan kepada kita zikir tadi la ilaha illallah dan Allah Allah. Jadi bertingkat Pak zikirnya yang diajarkan. Tahap pertama kita disuruhnya membaca la ilaha illallah sehabis sholat 5 waktu sebanyak kurang lebih 165 kali. Nah, itu ibarat obat makan 3 kali sehari, satu-satu atau dua-dua. Kemudian setelah itu, kalau sudah berapa hari, berapa bulan kita melakukannya, akhirnya kita hitung bisa sampai 70.000 kali, yang selain dari 165, maka kita boleh naik tingkat. Yang tadinya latifah 1 dipindahkan ke latifah 2. Kalimatnya tetap sama, la ilaha illallah. Cuma tempatnya yang berbeda. Kenapa tempatnya berbeda? Karena penyakit yang ada di situ, setiap tempat berbeda penyakit. Nah, penyakit yang kedua, yang di tempat yang kedua itu latifatur ruh, 2 jari di bawah susu kanan, itu satu penyakitnya Pak. Bersarangnya hawa nafsu yang untuk bersenang-senang. Nah, yang untuk bersenang-senang, untuk bersantai-santai, nah, apalagi yang kaya untuk bersenang-senang mudah. Yang miskin pun untuk bersenang-senang juga mudah, tapi tidak diridhoi oleh Allah. Nah, penyakitnya ada di 2 jari di bawah susu kanan. Itulah yang harus kita zikiri agar dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau tidak, masih tetap bersenang-senang, tetap bersantai-santai, tapi tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Sambil minum Pak ya. Nanti kami belakangan minum. Kemudian, nah itu di 7 latifah. Setelah kita diajarkan di latifah kedua, kemudian cukup syaratnya 70.000, kita dinaikkan lagi. Latifah ketiga sudah cukup syaratnya 70.000, dinaikkan ke latifah 4. Setelah 4, 5, 6 sampai 7, setelah itu kita diajarkan tafakur atau muraqabah 3, 1, 2, 3, maka kita dianggap selesai mempelajari zikir. Jadi ada khotamnya, ada tamatnya dalam belajar. Nah, jadi kita khotaman, syukuran telah kita pelajari mungkin setahun, mungkin 2 tahun kita mempelajari itu, alhamdulillah selesai juga, maka kita khataman. Nah semalam Pak, semalam itu kan kita di Nangatayap. Jadi teman-teman itu ada orang 6 hataman zikir yang tadi, yang la ilaha illallah itu di 7 latifah. Tambah 3 merkobah, mereka hataman. Pakai ayam panggang. Ayam panggang, nasi ketan pulut dimasak, kemudian kue berwarna 7. Ada 7 warna. Karena di dalam diri kita itu ada 7 warna. Dalam diri kita ada 7 latifah yang kita zikiri itu. Sampai kita pelajari yang 7 kali. Nah, tapi kalau Syekh Ahmad Afiq Sambas ngajarkan di Makkah, mungkin hatamannya tidak pakai ayam panggang. Di sana kan sulit cari ayam, yang ada kambing dengan sapi. Nah, ini karena dibawa oleh muridnya. Muridnya itu Syekh Nurdin, belajar di Makkah. Selesai, kemudian disuruh ngajar di pulang ke Sambas. Nah, karena mungkin tradisi yang nasi ayam panggang itu mungkin tradisi Sambas, jadi diikut sertakan kalau mau ataman pakai nasi pulut ataupun ketan, kemudian ditambah ayam panggang 7 warna kue. Nah, 7 warna kue. Nah, jadi itu dalam Islam barangkali tidak ditemukan. Mana hadisnya itu tidak ditemukan. Itu hanya adat kebiasaan. Artinya kebiasaan orang Sambas makan itu kalau acara-acara besar. Nah, jadi kalau mencari hadisnya tidak ada hadisnya. Itu hanya adat kebiasaan. Untuk selamatan, sama dengan di sana makannya kan bukan nasi, tapi gandum di Makkah. Nah, kita kan nasi bukan gandum. Kalau gandum itu untuk kue. Nah, untuk kue itu kita makan. Nah, jadi sama adat kebiasaan. Nah, kemudian apabila Bapak masih mau melanjutkan belajar zikir, masih tetap yang diajarkan oleh murid Syekh Ahmad Afiq Sambas, yang tadi Syekh Nurdin itu Pak, yang sekarang Syekh Muhammad Sa'ad, murid Syekh Ahmad Afiq Sambas juga ngajarkan 20 muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu tafakur, merenung, tapi bukan menghayal, merenung. Kemudian dalam kita merenung masuk muraqabah, merasa disaksikan Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah, diketahui oleh Allah, dan kita pasti dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Di situ diajarkan dua. Akhirnya 20 berarti 10 kali ngambil. Kalau 2 minggu sekali berarti 20 minggu udah selesai. Nah, lebih dari satu tahunan lah, hampir 1 tahunan. Nah, kalau masih Bapak hataman lagi Pak, tapi tidak lagi pakai ayam panggang, cuma memberi guru cenderamata
aku mau beli balik guru ini songkok kopiah, kopiah. Mau belikan baju, misalnya baju gamis ataupun baju koko, itu hadiah untuk guru, ungkapan terima kasih kepada guru, ungkapan terima kasih. Kemudian kalau kita udah hataman, kalau kita masih mau mengambil zikir yang lain lagi, yaitu zikir Allah yang diajarkan oleh Syekh Ahmad Utsman Sambas kepada muridnya Syekh Muhammad Sa'ad, terus menerus sampai ke kita ini, maka kita diajarkan 7 latifah juga Pak, 7 lataif, zikirnya Allah dalam hati. Yang tadinya nyaring la ilaha illallah, sekarang kita pelan-pelan Allah di dalam hati. Nah, itu model zikir, ada yang keras, ada yang tidak kedengaran. Itu 7 kali ngambil, latifah 1, latifah 2 sampai latifah 7. Kalau sudah selesai, maka kita hatam lagi. Tapi hatamnya cuma serah terima cenderamata kepada guru. Nah, berikan kopiah, berikan kain dan sebagainya. Oleh sebab itu, jadi banyak kain guru Pak. Kalau 1000 muridnya, tapi kalau orang 10 yang hataman, tidak satu-satu diberikan, cuma 1 saja mewakili. Nah, jadi si murid itu ya keluar duit. Kalau misalnya patungan, kalau hanya kain misalnya harga 50.000, berarti 5.000 seorang. Nah, itu. Jadi enggak orang 10 gitu. Oh, itu banyak kain guru dijualnya nanti itu. Jadi kemudian kalau sudah hataman masih mau lagi untuk mempelajari zikir, itu kita diajarkan zikir rahasia. Kenapa disebut rahasia? Karena kita berzikir seperti tidak berzikir kelihatannya. Contoh, kita diajarkan zikir nafas. Mana tahu Pak kita kalau orang berzikir dalam bernapas, turun naik nafas. Itu diajarkan nanti. Nah, kalau kita misalnya akan meninggal, tidak bisa berbicara, nafas hanya turun naik di atas dada, di dada, berarti sudah dekat lagi kita itu. Kalau nafas sudah di dada itu dekat. Tidak bisa mau 5 tahun baru masih hidup, itu tidak mungkin. Kalau udah di atas dada, paling 7 hari paling lama. Nah, kalau kita sudah belajar, kan berarti tidak bisa ngomong, oke. Mata sudah terpejam, nafas tetap bisa berzikir. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Malah seluruh tubuh, bulu, kulit, urat, darah, daging, tulang, sumsum, otak, lemak, empedu, kemudian latifah 1, 2 sampai 7 berzikir menyebut hu Allah. Hu Allah. Apa arti hu? Hu artinya adalah dia, bukan aku Pak. Dialah Allah. Itu bukan aku Allah, tapi dialah Allah. Siapa dia? Yang pencipta langit dan bumi, bukan yang buat oto, buat mobil, itu bukan manusia, tapi semua karunia dari Allah. Akhirnya semua disebut penciptaan Allah. Nah, kemudian nanti diajarkan zikir jantung. Tek, 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 jantung. Kita isi dengan kalimat Allah, 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 Allah di 7 lataif latifah. Nah, kalau kita akan meninggal, rasanya enak. Walaupun lisan tak bisa menyebut la ilaha illallah karena sudah terkunci, tapi hati tetap berzikir. Tapi kalau tidak dipelajari, bagaimana mungkin kita Pak mau bisa
Dipelajari pun kadang-kadang lupa, apalagi tak pernah dipelajari. Jadi kemudian zikir af'al, setiap gerakan tubuh dan batin. Mata memandang, mulut berbicara, kemudian tangan mengayunkan, kaki melangkah dan sebagainya, maka kita zikirnya ada, yaitu Allah, 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 Allah. Malah bulu berzikir, kulit berzikir, daging berzikir, urat berzikir, darah berzikir, otak berzikir, semua, mata, telinga, kaki, semua berzikir, menyebut Allah, Allah. Dan yang lain manusia tidak tahu bahwa kita itu berzikir, tidak tahu. Nah, ada Syekh Bahauddin, Bapak Ibu, dia itu berzikirnya sudah sampai ke seluruh tubuh. Ya, zikir kulu jasad. Rambutnya sudah berzikir. Bisakah rambut berzikir? Bisa, karena rambut adalah hidup. Bukti dia hidup bisa panjang dan pendek. 5 tahun dan bergunting. Mungkin sampai kemana nanti anaknya. Hidup, kuku hidup, daging hidup, kulit hidup. Waktu masih muda licin, sekali udah tua keriput. Itu kan menunjukkan hidup, ada pergerakan, perubahan, itu menunjukkan hidup. Yang ada perubahan menunjukkan tidak kekal. Setiap yang berubah pasti tidak kekal. Tubuh kita, Pak, waktu kecil umur 5 tahun, sekali umur 18 tahun besar, kekar, 20 tahun kekar. Sekarang 79 tahun. Kekarnya pun dah oyong. Udah goyang dan sebagainya. Nah, setiap perubahan pasti tak kekal. Bukti yang kekal dalam tubuh kita adalah ruh. Tidak ada perubahan. Walaupun dia masih kecil, ruh tetap sudah ada sebelum ada jasad. Buktikan Bapak Ibu, ruh itu menunjukkan kekal. Kita setua 79 berapa Bapak? 87. Tapi perasaan kan ada terasa muda Pak ya. Masih baru 15 tahun, 17. Itulah ruh Pak. Tapi sekali dilihat, mana mungkin 17 tahun, tapi perasaan kan ruh. Tidak ada perubahan, 500 tahun pun tetap sama. Tetap sama. Yang tidak sama ini, yang perubahan ini, anggota tubuh, jasad dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah, jadi yang berzikir tadi semua adalah ruh kita. Jasad hanya dikendalikan oleh ruh. Nah, jadi Bapak Ibu semua, jadi itulah selayang pandang tentang ajaran Syekh Ahmad Khatib Sambas yang biasa disebut dengan Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, hanya mengajarkan 2 zikir. Tapi sampai ke seluruh tubuh zikirnya. Dan zikir yang lain pun banyak Pak. Zikir khotaman kewajikan, yang setiap acara nanti itu kan ada dalam bukunya. Kemudian manakiban Syekh Abdul Qadir Jailani, membaca Yasin Fadilah. Yasin Fadilah barangkali bapak-bapak udah tahu. Banyak bukunya biasa kan Yasin Fadilah. Jadi Yasin dicampur dengan sholawat, dicampur dengan doa. Tapi ada juga yang tidak setuju dengan Yasin Fadilah. Katanya nambah
nambah ayat Quran. Nah, itu tidak. Al-Quran ya tetap Al-Quran. Nah, doa tetap doa, Yasin tetap Yasin, cuma dibaca secara berbarengan. Nah, jadi banyak Pak. Jadi kalau kita ikut tarekat Pak, bukan belajar zikir saja, yang seperti yang kita terangkan tadi, tapi kita juga belajar setiap kali pertemuan, misalnya sebulan sekali, 2 bulan sekali, kita diajarkan juga berbagai macam ilmu keagamaan. Di antaranya yang biasa kita pakai itu ilmu fikih. Ilmu fikih mazhab Syafi'i Pak, mazhab Syafi'i. Jadi bukan mazhab Hambali, bukan mazhab Hanafi, tapi mazhab Syafi'i. Tapi tetap kita kabarkan mazhab-mazhabnya supaya kita bisa membanding-bandingkan. Misal Pak, kalau Bapak mengusap kepala dalam berwudu, begini caranya. Langsung di telinga, itu bukan mazhab Syafi'i Pak. Kami sih. Sekali ya, itu bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i 3 kali. Sekali boleh wajib, 3 kali sunnah. Kemudian yang di telinga itu dipisah dengan di kepala. Kalau mazhab Syafi'i di sini boleh. Nah, udah cukup. Kalau seluruh tubuh, seluruh kepala itu berarti mendapat sunnah. Tapi kalau hanya ini saja, walaupun 3 lembar pun boleh. Tapi nggak usah 3 lembar ya, soalnya rambut masih banyak. Nah, ini 3 kali berarti sunnah. Kemudian telinga, boleh telinga seperti ini. Dan boleh juga 3 kali. Jadi kalau kepala disatukan dengan telinga itu bukan mazhab Syafi'i. Jadi kepala dengan telinga menurut mazhab Syafi'i terpisah. Itu adalah mazhab Imam Hambali yang serempak kepala langsung telinga. Nah, di situ harus hati-hati. Walaupun semua dari Rasulullah, tapi pilihan para ulama itulah. Jadi kalau kita ingin mazhab Syafi'i ya Syafi'i gitu. Kalau mazhab Hambali ya Hambali. Jangan dicampur aduk kecuali tidak tahu. Kalau sudah tahu mesti wajib dirubah. Supaya nanti di akhirat diakui. Di akhirat nanti diakui. Kalau tidak nanti sama-sama tidak mengakui. Kedua-duanya tidak mengakui. Tapi jawaban kita sih, wah itu kan semua dari Rasulullah. Betul. Tapi yang memegang kendali itu kan adalah ulama mazhab yang tahu betul dengan arah itu. Nah, tuh Pak. Banyak yang lain-lain. Nah, itu nanti kita pelajari juga perlahan-lahan. Walaupun Bapak sudah tahu. Kemudian nanti ilmu tauhid, boleh jadi ilmu sifat 20, qudrat, iradat, ilmu hayat, sama, basar, kalam, dan ilmu akidah Islam yang lain-lainnya tentang malaikat apa. Kemudian ditambah juga nanti tentang ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Kemudian ilmu thariqat, udahlah thariqat itu udah ada
zikirnya yang diajarkan, khususnya tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Alhamdulillah, insya Allah kalau kita mengikuti maka ibadah kita menjadi berbobot, jadi ada perubahan. Kemudian dan kita pun beribadah menjadi yakin. Sholat sunat nanti diajarkan, walaupun misalnya Bapak sudah tahu dan sebagainya. Jadi nanti diajarkan bagaimana sholat duhanya, bagaimana sholat tahajudnya dan sebagainya. Jadi pelan-pelan diajarkan. Nah, jadi sehingga kita nanti beribadah dalam keyakinan, bukan dalam keraguan. Buktinya banyak yang ragu, Pak. Biasa kita sering ditanya oleh bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Jayadi, sholat tahajud bagaimana caranya? Ibu udah sholat tahajud udah 12 tahun dah, tapi masih nak ditanyakan. Kan berarti setengah ragu yang 12 tahun kita lakukan. Betul ke Pak Jayadi? Bacaannya gitu. Betul Bu, bagusnya. Oh deh, udah 12 tahun aku. Tapi betul ke? Berarti kan ragu, Pak. Kalau ragu, nilainya sedikit. Gimana enggak sedikit? Ya malaikat. Ragu deh dengan betulnya ya. Dengan kebenaran yang dilakukannya ragu. Beri nilai 50 ya lah. Dapat 50 mestinya betul ya, tapi kan ragu gitu diberinya 50 bukan 90. Jadi beribadah tuh mendapat jangan sampai kita ragu, dan jangan sampai molah-molah ndaan ragu, membuat tidak ragu padahal nggak tahu kan. Hantam aja lah bacaannya apa dan sebagainya, salah total lah Pak. Allahu Akbar, membuat tidak ragu. Itu bahaya juga Pak. Tapi suatu saat pasti jadi ragu, pasti setan pandai bujuk rayu kita itu Pak, pandai dia. Nah jadi perlahan-lahan kita mempelajari. Jadi pesan kami lah kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tidak usah pikir panjang untuk mempelajarinya. Saya nak tanya ke Ustadz lagi, Pak Ustadz, perlu ke kami belajar tarekat? Itu kan tidak mau, itu kan masih ragu. Besoknya bertanya dengan Pak Ustadz, Pak Ustadz, boleh ke belajar tarekat? Penting ke? Kebetulan Pak Ustadznya anti dengan tarekat. Apa katanya? Wah, itu enggak baik tuh. Nanti bid'ah, masuk neraka. Maukah kamu masuk neraka? Enggak Pak Ustadz, enggak mau. Nah itulah, enggak usah masuk. Kebetulan. Maka kalau mau bertanya, lihat orangnya. Kalau dia betul memang orang tarekat, tanya. Pak Ustadznya memang orang tarekat. Pak Ustadz, bolehkah saya belajar tarekat? Saya kepingin sekali. Apa kata Pak Ustadz, kalau dia memang orang tarekat, silakan, itu bagus untuk perbaikan hati, untuk perbaikan ibadah, semakin berbobot, semakin mendalam dan sebagainya. Silakan masuk cepat-cepat sebelum mati. Nah, diberi mandat sebelum mati. Pas lusa dia mau berbaiat tarekat, besoknya udah mati. Tidak jadi, tapi udah ada niat. Nah, udah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tarekat itu kenapa Pak Ustadz tarekat ini kebanyakan hanya usia yang dewasa? Karena usia dewasa sudah stabil Pak.
Kalau usia remaja belum stabil. Boleh jadi dalam tahun ini dia giat dalam ibadah mengamalkan thariqatnya. Nanti tahun depannya belum tentu. Karena labil. Ibarat jalan itu jalan ada mulus, ada gelombang. Tapi kalau kita sudah dewasa itu udah stabil. Mau jalan mulus, jalan itu tetap hantam terus. Nah, insya Allah. Nah, jadi kita setelah ini boleh soal jawab. Kalau ada, kalau tidak ada, nanti bagi yang latifah kemarin yang sudah latifah 1 atau 2 boleh naik tingkat. Nah, dinaikkan. Atau yang belum boleh belajar. Jadi belajar, apa syarat belajar? Tidak ada syaratnya kecuali hanya mau aja. Nah, kemudian kita langsung bisa diajarkan bagaimana cara membaca la ilaha illallah. Bapak kan sudah tahu baca la ilaha illallah. Tinggal bagaimana prosesnya, bagaimana pengamalannya. Tadi pun sudah kita beritahukan, insya Allah thariqat kita ini tidaklah dianggap sesat. Kemudian kita pelajaran thariqat ini tidaklah menjadi orang yang tidak mau lagi sholat. Karena ada kan pelajaran belajar thariqat tapi tidak lagi sholat berjamaah, tidak lagi sholat Jumat dan sebagainya. Kalau kita tidak, malah ajaran zikir kita harus diamalkan setelah sholat 5 waktu. Kan berarti harus sholat. Harus sholat. Itu matang-matang sudah jadi ma'rifat, tidak mau lagi sholat. Itu tidak boleh. Kalau sekaligus mau ma'rifat terus, mau batin, jadi makan pun harus kayak batin. Minum, ini makan kue. Lihat saja kan, udah terasa kenyang, itu bolehlah. Tapi kan tidak mampu. Sholat lalu mau mengingat waktu saja itu tidak bisa. Jadi mesti syariat hakikat terpadu menjadi satu, tak boleh terpisah. Karena dari syariat muncul hakikat, dari hakikat akan disertai syariat, baru dapatlah ma'rifat. Jadi nanti ada juga pelajaran ma'rifatnya Bapak Ibu. Ma'rifat yang diakui kebenarannya oleh ulama. Sebab pelajaran ma'rifat yang tidak diakui kebenarannya oleh ulama pun banyak Pak beredar. Banyak beredar. Oke, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.